Selamat malam Pak Spencer dan teman-teman sekalian, saya Teresa Deborah Margareta dengan NIM nomor belakang 82 dari SIL 3 akan mempresentasikan soteriologi penyelamatan manusia. Soteriologi adalah cabang teologi yang mempelajari tentang konsep penyelamatan manusia dari dosa dan kematian. Ini mencakup pemahaman tentang kondisi manusia, peran Yesus Kristus sebagai juru selamat serta respon manusia melalui iman. Kemudian di sini kita akan membahas definisi soteriologi. Yang pertama, soteriologi adalah penyelamatan dosa. Soteriologi ini membahas bagaimana manusia dapat diselamatkan dari kuasa dan akibat dosa, serta dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian pekerjaan Kristus. Soteriologi juga mempelajari bagaimana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan manusia menggenapkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat-Nya. Dan yang ketiga, respon manusia. Soteriologi juga membahas tentang respon iman manusia terhadap anugerah penyelamatan yang diberikan oleh Allah. Lalu kita lanjut kepada konsep dasar soteriologi. Di sini yang pertama, dosa dan akibatnya. Soteriologi membahas tentang dosa manusia yang memisahkan manusia dari Allah, serta akibat berupa hukuman kekal. Dan yang kedua, karya penebusan Kristus. Soteriologi ini menguraikan bagaimana Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan yang terakhir, respon iman manusia. Soteriologi menjelaskan bagaimana manusia merespon anugerah penyelamatan melalui pertobatan dan iman kepada Kristus. Kemudian kita akan membahas ayat Alkitab mengenai soteriologi. Yang pertama di situ ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua ada Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Dan yang terakhir Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi mereka dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya, oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian kita akan membahas dosa manusia dan kebutuhan akan penyelamatan. Kondisi manusia. Soteriologi membahas bagaimana manusia terjatuh dalam dosa yang memisahkannya dari Allah dan membawa kepada hukuman kekal. Kemudian kebutuhan akan penyelamatan. Manusia membutuhkan penyelamatan yang hanya dapat diperoleh melalui anugerah dan penebusan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Lalu kita akan membahas karya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang pertama, inkarnasi. Yesus Kristus menjadi manusia untuk menjembatani jurang pemisah antara Allah dan manusia. Yang kedua, kematian salib. Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa manusia dan memperdamaikan mereka dengan Allah. Yang terakhir, kebangkitan. Yesus bangkit dari kematian, memenangkan kemenangan atas dosa, maut, dan juga iblis. Iman sebagai respon manusia terhadap penyelamatan. Yang pertama, pertobatan. Manusia merespons penyelamatan melalui pertobatan, berbalik dari dosa dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, percaya. Manusia menerima anugerah penyelamatan melalui iman dan kepercayaan penuh kepada karya Kristus di kayu salib.
Dan yang ketiga, baptisan. Baptisan menjadi tanda dan lambang penerimaan anugerah penyelamatan serta identifikasi diri dengan Kristus. Lalu implikasi soteriologi. Yang pertama, adanya pengampunan dosa. Orang percaya menerima pengampunan dan hidup baru di dalam Kristus. Lalu hubungan dengan Allah, penyelamatan memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan juga Allah. Lalu yang ketiga ada transformasi hidup. Orang percaya diperlengkapi untuk hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Dan yang terakhir adanya hidup kekal. Penyelamatan membawa jaminan akan hidup kekal bersama dengan Allah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.